新番組ウルトラマンデッカテレビ東京系にて7月9日土曜朝9時放送スタート。Halo guys, balik lagi bersama gue di channel Rai Rewise. Oke, jadi di video kali ini gue bakalan bahas yang lagi hype-hype-nya nih ya, yaitu trailer terbaru dari Ultraman Decker. No Decker, tidur kalian gak akan nyenyak. Oke, ini baru aja di reveal pas presscon kemarin, dan gue jujur kaget, kirain pakai VPN ya, ternyata global wey. Katanya di Subure Imagination juga ada, tapi yang di YouTube sama di Subure Imagination itu ada sedikit perbedaan guys, katanya ya. Jadi kalau di Subure Imagination itu ditampilkan scan opening dari Ultraman Decker-nya. Kalau yang di YouTube kemarin nggak ada, coba aja deh kalau mencari ya, pasti nggak ada kayak yang di YouTube. Tapi untuk openingnya ini itu udah di share juga di IG maupun di Facebook ya kan. Di YouTube juga ada kalau kalian cari ya. Oke, jadi untuk trailer atau VV-nya ini nggak bakal gua breakdown karena ya kalian ya yang nonton ya pasti udah tahu ya kan. Jadi langsung aja kita bahas tentang poin pentingnya. Oke, jadi tanpa satu lagi langsung aja simak videonya. Oke, yang pertama kita mulai dari lagu openingnya dulu, karena kemarin udah di reveal openingnya ini, yang dimana ini kalau menurut gua openingnya ini keren banget ya, membuat jiwa semangat kita balik lagi ya. Oke, jadi langsung aja gua tampilkan sedikit lagu openingnya. Gimana menurut kalian? Baguskah? Biasa aja kah? Atau malah jelek? Kalau gue ya suka-suka aja sih ya dengernya ya. Enak aja gitu didengar ya. Kalau menurut gue ya pokoknya untuk lagunya ini mantap banget. Wake Up Decker. Yang kedua, ending song. Selain opening yang di-reveal, lagu ending dari Ultraman Decker juga di-reveal. Di ending presscon ini sempat diputar juga. Gua kira bakalan ngerok loh ya kayak Ultra High-nya Ultraman Dyna. Kan ya penyanyinya sama. Tahu-tahunya lagunya santai aja guys. Ini dia lagu endingnya, langsung aja kalian dengerin. Gimana guys, menurut kalian endingnya ini? Kalau dari gue ya kayak opening tadi, keren, mantap banget. Untuk sekarang lagu-lagu dari Ultraman Decker ya nggak ada yang mengecewakan sih ya. Nah nanti ending 2-nya kalau ada ya, kalau ada kayak Trigger kemarin kan ada ya. Kalau Decker ya yuk nggak tahu ya kan. Langsung aja kita ke poin penting yang ada di trailernya. Yang pertama, sequence perubahan Ultraman Decker. Oke, jadi kita diperlihatkan lagi sequence perubahan Ultraman Decker. Ya walaupun sebelumnya kita udah tahu, tapi sekarang agak lebih detail dan lebih baru lagi. Dimana pas Asumi Kanata narik tuas yang di bawah Ultra Deflasher itu, backgroundnya kan langsung berubah jadi galaksi itu ya kan. Mantap banget. Kagayake Flash Decker. Asli guys, banyak yang kecanduan bilang Kagayake Flash Decker dah ya, termasuk gua wey. Yang kedua, gerakan Kosen. Oke, ini sebenarnya nggak penting gimana banget sih ya, tapi ya buat kalian yang mau praktekin di rumah atau di lapangan sekolah atau di ruang guru ataupun di WC atau dimanapun itu bisa banget. Jadi akan gua kasih tahu tipsnya ini ya guys ya. Tapi yang jelas gerakan Kosen ini nggak kayak Ultraman Dyna. Kalau Dyna kan ya kayak mbah ya kan ya, tinggal posein ya udah. Kalau Decker beda guys. Jadi ini dia tipsnya. Pertama, taruh tangan kalian di atas kepala atau dahi kalian. Terus bentuk tangan kalian menjadi bentuk huruf O. Setelah itu letakkan tangan di depan dada, dan ya setelah itu Seljento Kosen. Bangke, segala pakai tips dah ya. Belajar PJOK guys. Yang ketiga, karakter Asumi Kanata. Oke, seperti yang kita tahu di sinopsisnya, kalau sebelum ikut ke God Select, Asumi Kanata ini bekerja di toko kerupuk nasi milik ayahnya. Jadi ya sebelum masuk ke God Select, Asumi Kanata ini kehidupan sehari-harinya itu berjualan guys. Sering membantu dan suka menolong. Woi, membantu menolong kan sama ya kan? Pokoknya dia ini mempunyai rasa keadilan yang tinggi. Ya MC ya pasti gitu, mempunyai rasa keadilan yang tinggi. Untuk bagaimana dia mendapatkan kekuatan Decker ya kita belum tahu, karena di trailer ini nggak ditunjukin. Cuman ditunjukin pas dia udah mau dapat kekuatan Ultraman Decker-nya aja. Itu kan ada dimensi lain gitu ya, yang awalnya backgroundnya putih langsung jadi galaksi. Seakan-akan Kanata mendapatkan kekuatan Cross Saber. Decker maksudnya ya, Decker ya, Decker oke.
Oke, jadi teori gua bagaimana Asumi Karata ini mendapatkan kekuatan Decker itu bisa aja pas dia lagi ngelawan kaiju. Kan ada tuh di trailernya ya ditunjukin si Asumi Karata itu ngambil senjata. Jadi bisa aja waktu itu dia itu ngelawan kaiju. Entah saat itu dia berhasil dibunuh atau pas dia bak kematiannya. Asumi Karata ini terlempar ke dimensi lain dan ya diberikan kekuatan Ultraman Decker dan berubah menjadi Ultraman Decker. Ya itu sih teori gua ya. Oke, yang keempat, Spia. Oke, jadi di trailer kali ini kita ditunjukkan bentuk seutuhnya dari Spia. Ternyata ada yang gede juga loh ya. Yang kecil-kecil ya bisa dibilang krocok-krocoknya. Untuk CGI ini jangan diragukan lagi, udah pasti bagus guys kalau dari Suburaya. Jadi untuk Spia dari Decker ini emang hampir mirip sama Spia di Dyna. Ya, cuman bedanya di sini Spia di Decker ini warnanya kehijau-hijauan. Ya itu sih gua nggak masalah banget ya. Pokoknya bagus, krocok-krocoknya seakan-akan ya kayak biji deh ya. Biji apa ya? Ya biji itu lagi ya, biji itu biji ya biji. Yang kelima, kaiju. Oke, jadi kita juga ditunjukkan kaiju yang akan muncul di series Ultraman Decker nantinya. Untuk dari prediksi gua sih ini kaiju yang munculnya ini kalau nggak episode 3, episode 4 ya. Kayaknya. Soalnya ya, kalau dari trailer ya nggak jauh-jauh dari sana. Tapi ya ini masih sebatas prediksi dari gua aja. Kaiju yang dipastikan akan muncul di episode 1 Ultraman Decker ini pastinya adalah Spiasaurus. Udah ketebak guys. Jadi untuk bentuk Spiasaurus ini ya gua no debat no comment lah ya. Keren. Malah terlalu keren loh ya. Sampai ada yang bilang terlalu keren buat kaiju di episode 1 loh ya. Bener juga sih ya. Kalau mau ya itu bagusnya sih jadi Big Boss aja sih ya pas mau dapat final formnya. Soalnya itu bentuk dari Spiasaurus ini juga bisa dibilang adalah referensi atau Easter egg dari Darambia yang digunakan sebelum jadi Neo Darambia. Bentuk awal Darambia ini kayak laba-laba gitu. Spiasaurus juga ya gitu, kakinya kan kayak laba-laba gitu ya kan. Pokoknya keren. Soalnya itu ada juga Spia Gomora. Kalau itu ya udah gua bahas di video yang lalu ya guys ya. Ada juga kaiju lain itu gua lupa namanya guys ya. Jadi kalau kalian ada yang tahu silahkan tulis di kolom komentar. Oke, yang keenam, Godshawk dan God's Griffon. Oke, jadi kita ditunjukkan bentuk resmi dari Godshawk. Dan ya benar kalau warnanya itu merah. Dan ya ini benar-benar pakai CGI ya guys ya. Kelihatan banget. Tapi ya no comment lah ya buat CGI-nya. Bagus guys. Untuk desain Godshawk ini ya juga ya gue suka-suka aja sih ya. Dan Godshawk ini juga akan langsung dikenakan oleh Haneju. Untuk God Falcon itu nggak pakai VR Google lagi, tapi sekarang dikendalikan secara manual. Diperlihatkan juga di trailernya pasti Ryuman mengendalikan God Falcon. Selain itu Godshawk ini bisa gatai atau bergabung menjadi satu menjadi God's Griffon. Ya gabungannya sih ya simpel-simpel aja ya. Ini juga bisa dibilang sebagai referensi dari Daya yang dimana kan pesawatnya juga bisa gatai ya kan. Pas misalnya langsung jadi 3 pesawat yang nggak jauh-jauh dari sana lah ya. Nexus juga sih itu juga ya, gatai bisa gatai juga ya. Oke, yang ketujuh, persenjataan. Oke, ini beda banget sama God Select yang sebelumnya, yang dimana kan senjata yang dipakai ya cuman God Hypergun ya kan. Ini beda guys, sekarang pakai pistol pak polisi wey. Jadi seakan-akan ya realistis nggak sih? Ya nggak terkesan bocah banget gitu ya. Apalagi itu ya senjata yang dipakai Ryumon ya kan. Gila, senjatanya realistis wey. Shotgun FF ya kan. Selain itu para tim yang lagi lawan kaiju juga ya dia itu dilengkapi sama armor gitu, kayak helm, pelindung siku dan lain-lainnya. Pokoknya kayak pelindung gitu loh ya. Beda kayak Trigger ya kan. Yang pas kaiju muncul ya mereka cuma ngelawannya pakai topi aja guys. Pakai topi ngelawan kaiju. Yang ke-8, Ultra Dueling Sword. Oke, jadi di trailer ini kita ditunjukkan juga dengan pedang yang akan digunakan oleh Ultraman Decker nantinya, yaitu Ultra Dueling Sword. Untuk bentuk sih gue ya no debat no comment lah ya, bagus ya. Cuman ya warnanya aja sih ya menurut gue ya terlalu ngejreng guys, menurut gue ya. Selain itu kalau kalian sadar di bawah pegangan pedangnya itu ada kayak slot buat masukin hyper key loh ya. Apalagi itu mirip hyper key-nya Glitter Trigger Eternity loh ya. Ya jadi benarkah rumor kemarin kalau Ultra Dueling Sword ini berasal dari Ultraman Trigger? Ya kita lihat aja nanti. Dan dari namanya Ultra Dueling Sword, dueling atau dual atau juga dua. Nah tapi di sini kita cuma diperlihatkan satu pedang aja. Jadi mana satunya? Jadi pas gua lihat di pedang itu secara teliti,
ada kayak garis patahan gitu. Jadi bisa aja nanti itu dicopot terus ya jadi 2 pedang. Tapi ya yang benarnya kita tinggal tunggu aja. Selain itu kita juga belum diberitahu fungsi pedangnya ini gimana, karena di trailernya nggak dijelasin. Jangankan di trailer guys, di presscon aja nggak dijelasin, karena ya dirahasiakan banget. Padahal hampir kecoplosan tuh ya si pemeran Asumi Kanata, yaitu Hiroki Matsumoto. Dia hampir kecoplosan loh ya sama Ultra Dueling Sword. Jadi ya bikin penasaran ya. Oh kalau ada itu kecoplosan ya pasti kita tahu itu ya. Yang ke-9 sekaligus yang terakhir. Gila udah sampai 9 anjir. Oke, yang ke-9 ini adalah Mons Dimension. Oke, jadi di sini kita ditunjukkan fungsi dari Mons Dimension atau Kaiju Dimension Card, yaitu dapat men-summon kaiju seperti yang dilihatkan di trailernya, dimana Decker bertarung bersama Miklas. Jadi ya nanti ada lagi kayak Windam, Agira. Ya soalnya udah dikasih spoiler tentang itu ya. Ketiga kaiju ini juga merupakan Easter egg dari Ultra Seven. Kan kaiju kapsul yang Seven punya ya si Miklas, Windam, dan juga Agira. Selain itu juga tahun ini kan Ultra Seven udah anniversary 55 tahun ya kan. Jadi ya pas-pas saja. Tapi gue bingungnya lagi, kalau Kaiju Dimension Card dipakaikan itu buat ngesummon ya kan, ngesummon kaiju. Kalau Ultra Dimension Card Ultraman lain itu ngesummon atau buat berubah jadi Ultraman yang tersebut, gampangnya kayak diket guys. Atau malah ya Ultra Dimension Card Ultraman lainnya buat jualan si Bandai aja. Lumayan ya kan mereka buat cari cuan ya kan. Selain itu gue juga kepikiran, kalau bisa dia nanti setelah Ultraman Decker mengalahkan kaiju dan lain sebagainya, itu tuh bakal berubah menjadi sebuah kartu. Ya siapa tahu. Oke guys, mungkin cuma segitu aja yang bisa gue bahas di video kali ini. Lumayan loh ya yang bisa dibahas. Bukan lumayan lagi sih, banyak weh. Jadi ini juga ngaruh ke durasi. Ya untuk durasi ya mungkin bakalan lumayan panjang sih ya. Mungkin untuk cashnya nggak gue bahas ya, karena udah. Ya kalau udah ya ngapain dibahas lagi woi. Jadi bagi kalian yang belum nonton pembahasannya, silahkan cek playlist bahas Ultraman Decker. Dari trailernya ini sih gue ngeliat bakal menarik loh ya series Ultraman Decker nantinya. Apakah bakal menjadi Ultraman terfavorit? Ya kita lihat aja nanti. Yo guys, bulan depan udah penayangan dari Ultraman Decker. Ingat bulan Juli tanggal 9 tahun 2023. 2023 pula 2022 weh. Yang gak usah banyak tanya lagi loh ya, karena udah banyak juga yang beritahu ya kan. Oke guys, mungkin sampai sini dulu videonya. Jika ada kesalahan dalam video ini mohon maaf, dan silahkan dikoreksi di kolom komentar. Jika kalian ingin request bahas ini atau bahas itu, bisa kalian tulis di kolom komentar atau DM gua di Instagram ya. Oke, jadi jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video baru dari dunia Ultraman. Oke, bye-bye.